Bagaimana kabarnya, Nak? Semua sehat kan? Semua masih semangat? Di pagi hari ini kita akan melaksanakan materi kita ke berikutnya. Saya harap semua semangat, tidak ada yang ngantuk-ngantuk. Masih tetap semangat dalam melaksanakan proses belajar daring ini. Anak-anak ibu yang terkasih, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan lagu ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baiklah anak-anak, sekarang kamu buka kitab sucimu. Kamu buka kitab sucimu, Matius 13 ayat 47 sampai 53. Miss ulangi, Matius 13 ayat 47 sampai 53. Begini bunyinya. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang-orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekarang, marilah mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Mari kita sama-sama menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu kami dapat melanjutkan pelajaran kami ini biarpun secara online. Ya Bapa, hari ini kami akan berusaha memahami pribadi Putra-Mu yang sungguh Allah, sungguh manusia. Bimbinglah kami agar dapat memahami pribadi Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Baiklah anak-anak Miss sekalian, pada pertemuan yang pertama, yaitu yang bagian A, kita sudah membahas dengan judul Yesus Pemenuhan Janji Allah. Maka sekarang kita akan masuk ke bagian B dengan tema kemanusiaan dan kealahan Yesus. Kalau kita lihat dari tema bagian B ini, kata kuncinya di sini adalah Yesus. Siapakah Yesus Kristus itu? Siapakah Yesus Kristus itu dalam dirimu? Baiklah anak-anak, Yesus Kristus merupakan Allah yang menjelma menjadi manusia. Melalui Yesus, Allah merendahkan dirinya, turun ke dunia, orang berdosa, dan menjadi sama dengan manusia, sama dengan kita semua. Oleh karena itu, tujuan dari materi kita ini ada beberapa poin penting. Ada 5 poin penting dari tujuan pembelajaran kita ini. Yang pertama, menjelaskan ciri-ciri manusia dan ciri-ciri Allah. Yang kedua, mampu membuktikan bahwa Yesus sungguh manusia. Yang ketiga, membuktikan bahwa Yesus sungguh Allah. Yang keempat, merefleksikan dimensi ilahi Yesus dalam diriku. Dan yang terakhir adalah membuat sebuah puisi bertemakan Yesus Kristus. Langkah yang pertama ini adalah, kita masuk ke langkah yang pertama, memahami ciri-ciri manusia dan ciri-ciri Allah. Segala sesuatu dapat kita kenali dari ciri-cirinya. Ciri-ciri adalah tanda-tanda yang melekat ataupun tanda-tanda khas atau sifat-sifat yang membedakan sesuatu itu dari yang lain. Manusia memiliki ciri khas atau sifat. Kamu, Miss sendiri, pasti memiliki ciri khas tersendiri. Allah juga memiliki ciri atau sifat. Tentu berbeda sifat Allah dan sifat manusia. Walaupun ada yang sama, apakah ciri atau sifat manusia dan apakah sifat Allah itu? Jawabannya adalah, kalau ciri Allah itu bahwa Allah itu tidak pernah berdosa, ya. Bahwa Allah itu tidak pernah berdosa. Ciri Allah itu tidak pernah berdosa. Sedangkan ciri manusia itu adalah berdosa, ya. Sedangkan ciri dari manusia itu adalah berdosa. Manusia itu adalah orang yang berdosa. Itulah langkah yang pertama. Dan kita lanjutkan langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini menemukan bukti bahwa Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia berdasarkan dari teks kitab suci. Baiklah anak-anak, dengan mengetahui ciri atau sifat manusia dan ciri atau sifat Allah, kita akan memahami pribadi Yesus Kristus. Dia memiliki kemampuan manusiawi dan ilahi sekaligus. Dalam diri Yesus terdapat ciri manusia dan ciri Allah. Dan itu bisa buktikan dari teks-teks kitab suci. Kamu nanti bisa kamu buka nanti kitab sucimu, ya. Bisa nanti kamu baca
Baik, Ibu akan membacakan dari teks-teks kitab sucinya. Ada itu 4 yang membuktikan, ya, di teks-teks kitab suci. Teks yang pertama dari Yohanes 19 ayat 28 dan sampai 30. Yang kedua, Matius 26 ayat 36 sampai 46. Yang ketiga, Markus 10 ayat 13 sampai 16. Dan yang terakhir adalah yang keempat dari Matius 21 ayat 12 sampai 17. Di dalam teks kitab suci yang disebut semua tadi, bahwa sangat jelas terbukti bahwa Yesus itu sungguh manusia. Ya. Contohnya bisa kita lihat dari Matius 2 ayat 1 atau Matius 2 ayat 23. Di sana dikatakan Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Ini adalah bentuk ciri kemanusiaan Yesus, ya. Berarti dia dilahirkan. Itu adalah bentuk ciri kemanusiaan dari Yesus. Manusia juga seperti yang kita tahu, manusia itu dilahirkan. Tidak ada manusia yang dapat dari bambu atau yang kita temukan. Jadi manusia itu dilahirkan. Jadi ciri Yesus dari kemanusiaannya itu kita tahu dia dilahirkan. Ya, dia dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea. Ya, anak-anak Miss. Sekarang kita bahas yang membuktikan bahwa Yesus sungguh Allah. Karena dua dimensi ini sekaligus melekat dalam diri Yesus. Di satu sisi dia sebagai manusia, tetapi di sisi lain dia Allah itu sendiri. Kita lihat di teks-teks kitab suci. Ada ini yang menyatakan di teks kitab suci ada 7. Ya, ada 7. Yang pertama, nanti kamu baca lagi, kamu buka ya, Nak. Yang pertama itu Lukas 1 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Yang ketiga, Yohanes 2 ayat 1 sampai 10. Yang keempat, Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Yang kelima, Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Yang keenam, Matius 1 ayat 18 sampai ayat 18. Yang ketujuh, Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Inilah teks-teks kitab suci yang menjelaskan bahwa Yesus adalah sungguh Allah. Jadi nanti kamu buka ya, Nak, kitab sucimu, kamu baca ya. Di situ membuktikan bahwa Yesus adalah sungguh Allah. Ya. Baik. Contoh bisa kamu lihat nanti dari Matius 1 ayat 18. Ya, Matius 1 ayat 18. Di isi kitab suci ini sangat jelas dikatakan Yesus Kristus dikandung oleh Maria dari Roh Kudus. Ya, dari Roh Kudus. Inilah yang menguatkan dan membuktikan bahwa Yesus itu juga sungguh Allah. Karena dikatakan tadi dari Roh Kudus, ya, dari Roh Kudus.
Yesus yang adalah Allah dengan bentuk manusia dan mengalami suka duka hidup manusia. Maka tujuan Yesus, Putra Allah itu rela ke dunia dengan menjadi manusia. Ada tujuannya, ada 5 tujuannya datang ke dunia. Ya, yang pertama itu tujuannya murni menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke jurang dosa. Yang kedua, agar dekat dengan manusia dan merasakan suka duka hidup manusia. Yang ketiga, hendak mewujudkan solidaritas Allah kepada manusia. Yang keempat, agar manusia dapat mengenal Allah dengan lebih baik dan jelas. Yang kelima, agar dapat menjalin relasi yang baik kembali kepada manusia. Jadi anak-anak Miss, itulah tujuan Allah mau menjadi manusia, ya. Itulah tujuannya. Dan langkah untuk berikutnya adalah dikatakan Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia ini 2 dimensi yang menyatu dalam Yesus. Dalam dirinya ada sifat Allah dan juga ada sifat manusia. Sebagai pengikut Kristus, kamu sendiri wajib membangun dirimu serumah dengan Yesus. Apakah ciri kemanusiaan dan ciri kealahan Yesus itu ada dalam dirimu sendiri? Bisa kamu renungkan dalam dirimu sendiri. Jadi, anak-anak Miss sekalian, sebagai orang beriman, sikap kita terhadap kealahan dan kemanusiaan Yesus adalah mengimaninya, ya. Mengimaninya. Jadi itulah kesimpulan dari materi kita ini. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi kita di pagi hari ini. Miss harap kalian selalu mematuhi peraturan protokol kesehatan, menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk makan. Semangat juga untuk belajar, biarpun kita belajar secara online ataupun dikatakan secara daring. Minggu depan kita melanjutkan materi kita. Bye-bye.